Salah satu tips menikmati hiburan terutama bagi yang berusia 50 tahun ke atas gitu ya, dengan low budget itu adalah mengenang sesuatu di masa lalu dengan cara yang murah. Nah, kebetulan kemarin malam saya mencoba menghibur dengan hal-hal yang indah untuk dikenang, yaitu saya membuka channelnya TVRI yang berita nasional tahun 1989, berarti itu sekitar berapa, 36 tahun yang lalu ya, berita itu ya. Nah, yang nanti link channel itu saya ikutkan di kolom deskripsi atau komentar. Di berita itu, yaitu berita nasional yang dibacakan oleh Yasir Denhas dan Utari, itu menit ke 3:47 itu berita tentang Suramadu ya, jembatan Suramadu yang sangat terkenal. Nah, dari berita itu kemudian saya mencoba membuka berita terkait dengan jembatan Suramadu. Itu Tempo yang saya jadikan thumbnail itu juga meliput tentang sejarah pembangunan Suramadu. Nah, jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Surabaya dengan Pulau Madura itu multi years kalau kita identifikasi mulai dari ide sampai pelaksanaan hingga penyelesaian itu. Idenya dimulai sejak zaman Soekarno. Kemudian beralih ke rezim Orde Baru, yaitu Pak Harto. Itu terbit Kepres tahun 90 tentang jembatan Suramadu. Nah, Kepres itu sendiri muncul setelah berarti setahun sebelumnya, yaitu Ketua Komite Forum Teknologi dan Informasi Jepang Indonesia itu menyerahkan kepada Pak Harto itu studi kelayakan dari jembatan Suramadu. Di situ diceritakan, dipaparkan bahwa sebelum studi kelayakan itu selesai, itu sudah dilaksanakan survei geologi dan kedalaman laut 2 tahun sebelumnya. Jadi ini satu pekerjaan yang satu multi years, multi rezim, karena dimulai idenya zamannya Soekarno, kemudian kepresnya zamannya Soeharto, kemudian dilanjutkan zamannya Megawati dengan mencabut Kepres 90 dan diterbitkan Kepres tahun 2003. Itu pun kemudian dilanjutkan, belum bisa dilaksanakan, kemudian dilanjutkan di eranya SBY. Ya, bisa kita bayangkan satu proyek jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dengan Suramadu itu mencerminkan satu perencanaan yang sangat matang, multi years dan multi rezim ya. Ya, hasilnya bisa kita lihat sendiri. Silakan yang pengen menikmati jembatan yang berada di atas laut, kemudian start dari Surabaya menuju Madura, ya silakan dinikmati sendiri. Itu adalah hasil kerja multi years dan multi rezim, dan itu menunjukkan satu perencanaan yang sangat matang. Karena pasca penyerahan studi kelayakan itu, Mr. B.J. Habibie yang waktu itu sebagai Menristek itu menjelaskan secara gamblang proyek itu akan dilaksanakan kalau sudah clear ABCD-nya. Itu sebelum proyek dikerjakan, semuanya sudah clear.
Ya, tentu Anda sudah bisa menduga ke arah mana eh, cerita saya tentang Suramadu yang bersinggungan dengan perencanaan. Ya, eh, kalau kita komparasikan dengan IKN, maka saya yang tidak paham tentang apa namanya teknologi dan ilmu pengetahuan, sebagaimana kolaborasi antara Jepang dan di Indonesia yang waktu itu, kalau Indonesia maskotnya adalah B.J. Habibie, saya secara intuitif hanya bisa mengatakan bahwa perencanaan IKN itu bukan prediksi ya, dugaan saya itu tidak melalui perencanaan yang matang. Ya, beberapa uh, berita tentang itu saya kira mensupport, karena kalau Anda apa namanya uh, keterangan siapa Pak Yusuf Kalla itu juga menunjukkan bahwa IKN adalah potret perencanaan yang sangat tidak matang. Salam konstitusi.